Halo semuanya, perkenalkan nama saya Utari, saya dari program S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Harapan Bangsa dengan NIM 2501230119. Di sini saya akan berbincang-bincang dan mengajak teman-teman untuk anti korupsi. Kenapa kita harus anti korupsi? Yang pertama, korupsi itu adalah tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan masyarakat, sehingga bisa menciptakan yang namanya lingkaran setan dan menjadi masalah yang terus-menerus meningkat dan bersifat sistematik di Indonesia. Korupsi juga merusaki keuangan negara, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menimbulkan yang namanya ketidakadilan sosial serta memperburuk kemiskinan yang ada di Indonesia dan membuat kepercayaan masyarakat itu menurun. Nah, kenapa kita harus anti korupsi dan harus merentas korupsi? Karena korupsi harus dituntas. Jika dibiarkan akan menjadi budaya yang bisa menghambat pencapaian tujuan negara dan menciptakan mental generasi muda yang hancur. Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur seperti memperkaya diri, penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, pemerasan, gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban. Nah, korupsi juga perbuatan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, dalam konteks lain, korupsi juga bukan hanya suap menyuap saja, tapi juga berupa misalnya nepotisme. Apa itu nepotisme? Nepotisme adalah suatu tindakan yang mengutamakan keluarga atau teman. Terus juga ada yang dinamakan penipuan badan publik, pengkhianatan kepercayaan, yang semuanya itu sangat mengkikis dan menghambat keadilan sosial di suatu negara. Di sini saya juga akan membahas upaya penanggulangan korupsi. Yang pertama itu melalui penegak hukum, seperti melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman, yang artinya penegak hukum itu harus lebih tegas lagi untuk para pelaku-pelaku korupsi, yang lebih dipertegas lagi dan konsisten oleh lembaga KPK, Polri, Kejaksaan, dan Hakim. Tidak hanya itu, kita juga perlu perbaikan sistem peradilan pidana, misalnya untuk seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi akan dihukum dengan pidana berat seperti pidana mati dan pencabutan politik serta pengembalian dan mengoptimalkan upaya pemulihan keuangan negara. Kemudian yang kedua adalah peningkatan transparansi dengan mempublikasikan laporan keuangan, anggaran, dan realisasinya secara terbuka agar masyarakat bisa memantau, menyediakan akses publik, data pengambilan keputusan, dan proses pemerintahan. Bisa juga dengan melakukan partisipasi dan perlindungan publik untuk masyarakat yang melapor tindak pidana korupsi tersebut, untuk mendorong masyarakat aktif melapor. Hal ini sangat efektif agar pejabat publik itu merasa bertanggung jawab karena tindakan atau suatu pertanggungjawaban itu sangat penting untuk mereka karena diawasi publik. Dengan sistem yang terbuka menutup kemungkinan celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan. Yang ketiga ada melalui pendidikan dan budaya anti korupsi. Penanggulangan korupsi melalui pendidikan dan anti budaya korupsi itu berfokus pembentukan karakter generasi muda yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab dengan mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah, menanamkan lingkungan keluarga, serta membangun kesadaran partisipatif di masyarakat melalui metode kreatif seperti kampanye anti korupsi. Untuk menciptakan pencegahan korupsi yang berintegritas dan berkelanjutan di masa depan,
Kita perlu membangun perilaku sehari-hari yang menolak korupsi, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, menjadi teladan bagi ketaatan aturan dan tanggung jawab mencegah pelanggaran hak dan mengisi gerakan kita itu secara efektif dan terlibat dalam pengawasan publik. Nah, jadi itu beberapa pembahasan tadi tentang korupsi. Semoga bisa dapat dipahami oleh teman-teman yang menonton, dan dari pembahasan kita tadi itu berupa ada kesimpulan. Nah, intinya korupsi merupakan sebuah tindakan, sebuah ancaman, bukan sekedar tindakan pidana biasa, melainkan ancaman yang menggerogoti struktur di suatu negara. Korupsi menyebabkan terhambatnya investasi, meningkatnya biaya transaksi, dan mengalihkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk suatu proyek infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Korupsi justru malah merusak tatanan sosial dan melebarkan ketimpangan ekonomi dan sosial, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi demokrasi, serta menciptakan suatu pemerintahan yang korup. Sekian yang bisa saya bincang-bincang dan bisa saya sampaikan kepada teman-teman, semoga bisa dimengerti. Terima kasih.